semuanya, di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional, mulai dari pengertian, manfaat, faktor pendorong, faktor penghambat, hingga kebijakan-kebijakannya. Secara garis besar, kita akan membahas 4 hal penting, yaitu konsep dasar perdagangan internasional, manfaatnya, faktor-faktor yang mendorong atau yang menghambat perdagangan internasional, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengaturnya. Perdagangan internasional berarti kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh antar negara. Misalnya seperti Indonesia mengekspor kopi ke Amerika atau mengimpor mobil dari Jepang. Perdagangan internasional mempunyai banyak manfaat. Salah satunya kita bisa menjual produk lokal ke luar negeri sehingga kita mendapatkan devisa. Selain itu, kita juga bisa dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti gandum atau teknologi canggih. Perdagangan antar negara biasanya terjadi karena adanya perbedaan potensi atau kebutuhan. Misalnya, negara dengan tambang emas menjual emas kepada negara yang tidak memiliki tambang, atau karena kemajuan teknologi dan transportasi yang mempermudah pengiriman barang lintas negara. Tidak semua perdagangan internasional berjalan dengan mulus. Ada berbagai hambatan seperti perbedaan mata uang yang membuat transaksi lebih rumit, adanya perang dagang, dan ketergantungan pada negara tertentu. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dalam perdagangan internasional, seperti kebijakan tarif, kuota impor, bahkan subsidi untuk eksportir. Tujuannya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi pelaku usaha dalam negeri. Kebijakan proteksi sebagai dalih perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Putaran pertama perang dagang Amerika Serikat dan Cina berlangsung pada tahun 2018, yang dimana 22 Januari Washington menggunakan tarif atas panel surya dan mesin cuci asal Cina, dan 4 April Cina menyusun daftar 106 produk Amerika Serikat yang bakal dikenakan tarif sebesar 25% dengan nilai total US dollar miliar, meliputi pesawat terbang, mobil, dan kedelai. Definisi kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta untuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lainnya. Contoh kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi 2, kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Kebijakan impor terdiri dari tarif dan bea masuk, kuota impor, larangan impor, substitusi impor, subsidi produk dalam negeri. Kebijakan ekspor terdiri dari premi atau subsidi ekspor, diskriminasi harga, larangan ekspor, dan dumping. Berikut adalah penjelasan kebijakan impor. Yang pertama adalah tarif dan bea masuk. Pembebanan atas barang-barang melintas daerah pabean atau custom area. Bentuk kebijakan tarif adalah penetapan barang impor dengan persentase tertentu, harga barang yang diimpor, dampak harga barang impor lebih relatif mahal, produk dalam negeri lebih memiliki daya saing, kebijakan tarif dan bea masuk termasuk kebijakan proteksi. Yang kedua adalah kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Dampak jumlah barang impor relatif lebih sedikit, produk dalam negeri lebih memiliki daya saing,
tersedia dalam jumlah produk dalam negeri lebih banyak. Kebijakan kuota impor, kebijakan proteksi. Ketiga, larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dampak produk impor tidak masuk ke dalam negeri sehingga produk dalam negeri tetap eksis. Kebijakan larangan impor termasuk kebijakan proteksi. Yang keempat adalah substitusi impor, mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dalam negeri. Yang kelima adalah subsidi produk barang dalam negeri. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan tidak bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan subsidi termasuk kebijakan proteksi. 3. Kebijakan ekspor terdiri yang pertama adalah premi. Pemberian premi atau subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang kedua adalah diskriminasi harga, penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga adalah larangan ekspor, kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang _X 0002 barang tertentu ke luar negeri karena alasan tertentu. Damping kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor, harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Jenis kebijakan perdagangan internasional terdiri dari dua. Yang pertama ada kebijakan proteksi, yang kedua ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan proteksi, kebijakan yang menghendaki melindungi produk dalam negeri terhadap produk asing. Kebijakan perdagangan bebas, kebijakan yang menghendaki perdagangan yang bebas dari hambatan tarif atau bea dan proteksi.